Berkaitan dengan rancangan undang-undang tentang minuman beralkohol, Al-Quran sangat indah menjelaskan tentang khamar atau minuman keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat, pada kesempatan ini patut kita bersyukur kepada Allah. Semoga pada kesempatan ini kita selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan dan limpahan karunia, hidayah dan rahmatnya. Dan pada kesempatan ini pula kita akan membahas singkat tentang khamar, tentang minuman keras. Kebetulan saat ini pemerintah DPR sedang membahas tentang RUU tentang minuman keras. Jadi ada pembahasan berkaitan dengan minuman keras. Tentu hal ini pro kontra di tengah masyarakat, karena tentu ada yang mendukung dan ada juga yang menolak. Lalu seperti apa Islam melihatnya ini? Karena kita katakan pun negara seperti Indonesia akan mengatur tentang minuman keras, di mana ada tindak pidana yang akan terjadi dalam dalam rancangan undang-undang minuman beralkohol ini. Jadi jika nanti undang-undang ini disahkan, maka siapapun yang menegakkan siapa yang minuman keras ini bisa dijatuhkan sanksi hukuman pidana. Bahkan gak main-main hukumannya, bisa maksimal 2 tahun dengan denda uang sampai 50 juta. Jadi cukup lumayan daripada sanksi, daripada hukuman, daripada menegak minuman keras ini. Sehingga ada juga yang kontra, memang jangan sampai ancaman pidana penjara daripada minuman beralkohol ini bisa berakibat pada kriminalisasi ataupun perdagangan gelap. Ini disebutkan ada dari seorang Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu, menyebut rancangan undang-undang ini nanti bisa menjadikan overkriminalisasi, karena dia melihat efek dari perang narkoba selama ini itu udah menjadikan penjara itu lebih dari 40.000-nya itu pengguna narkoba, tapi penyalahgunaan narkoba itu nggak berkurang. Itu yang menjadikan kekhawatiran dia terhadap ancaman pidana terhadap orang yang berkaitan dengan minuman keras. Ada juga mereka yang sampai membawa tentang bagaimana di negara Islam, seperti katanya Uni Emirat Arab, itu bahkan sekarang ini katanya mau melonggarkan syariat Islam, yaitu dengan membebaskan miras. Bahwa kita ketahui sekarang ini
Uni Emirat Arab sendiri memang udah ada aturannya bahwa hanya membolehkan orang-orang di atas 21 tahun boleh beli, boleh mengkonsumsinya. Karena kita ketahui bahwa Uni Emirat Arab ini lebih berpada meningkatkan pada perkembangan negara sebagai negara maju seperti Qatar dan lain sebagainya, itu Abu Dhabi. Mereka lebih meningkatkan wajah negaranya itu bisa menarik turis dari barat, pemodal, pebisnis. Kita bisa lihat dari negaranya bagaimana dia mengumpulkan pemodal, pebisnis, motor GP juga masuk, dan semuanya itu mengembang untuk rencana turis. Dan mereka juga ada perjanjian itu dengan Israel. Jadi dengan harapan agar investasi wisatawannya itu pada masuk ke negara mereka. Jadi salah satunya yaitu dengan mulai membebaskan daripada miras tersebut, minol tersebut. Jadi dianggap pembatasan minuman keras, minol ini dapat mengurangi, membatasi daripada keinginan wisatawan untuk hadir di tempat suatu daerah. Itu pandangannya, makanya mungkin ini yang menjadikan mereka melonggarkan. Dan kalau kita lihat dari MUI sendiri, Majelis Ulama Indonesia, dari sekretarisnya yaitu Sekjen MUI Anwar Abbas, beliau meminta agar dalam pembahasan undang-undang ini nanti, miras ini, agar pemerintah nggak tunduk sama keinginan pedagang, karena memang banyak kepentingan pedagang di sini. Dan beliau juga menyebutkan nggak selamanya kadang pertimbangan daripada pembatasan miras, pelarangan miras itu berkaitan dengan agama aja, tapi bisa juga karena kesehatan. Ini juga bisa kita lihat di mana Papua, seperti disebutkan beliau. Papua itu udah punya perda miras sendiri. Dan pendekatannya bukan agama, tapi rasional dan budaya. Berkaitan itu dengan kesehatan. Dan beliau dalam mereka itu menyebutkan berkaitan dengan kematian masyarakatnya. Jadi pelarangan miras, perda miras ada di Papua itu ya untuk menjaga kesehatan masyarakatnya, perlindungan kepada orang-orang asli Papua. Karena banyak orang Papua itu meninggal karena minum miras. Apa minuman keras tadi? Tumbuhnya penyakit HIV AIDS itu juga pintunya dari miras, makanya dilarang. Jadi pro kontra tentang RUU miras itu. Lalu Islam itu sendiri bagaimana? Karena kita sebut juga dari segi agama, ada yang negara Islam tapi juga malah membebaskan. Kalau Al-Quran menyebutkannya indah dalam Al-Quran. Disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Pada keduanya, katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia.
Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Ini disebutkan di Al-Quran. Bahwa dalam khamar itu terdapat dosa besar. Dan memang ada manfaatnya bagi manusia. Sehingga ketika kita tanyakan, tentu mereka orang-orang yang biasa bergaul berkecimpung dengan miras, minuman alkohol, tentu akan menyanggah hal ini tentang peradaan miras ini. Tentu mereka menyanggah bahwa banyak manfaatnya. Mungkin ada yang bilang menyebutkan mencegah rongga gigi, ada yang bisa menyebutkan agar tidak stres, bisa mengontrol alergi, bisa menurunkan resiko stroke, kolesterol, diabetes, dan bisa menguatkan tulang, macam. Dan keberadaan pabriknya bisa meningkatkan investasi, bisa menjadikan pemasukan bagi pemerintah, bisa meningkatkan tenaga kerja, mengurangi pengangguran, dan macam sebagainya. Dan ini tidak dipungkiri oleh Al-Quran, ada beberapa manfaatnya bagi manusia. Wa manafi'u linnas, ada manfaatnya bagi manusia. Ada beberapa manfaatnya bagi manusia. Tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Ini yang dilakukan di Papua. Mereka bukan karena agama. Kalau secara agama mereka penduduknya itu secara mayoritas Kristen. Tapi bukan dari pendekatan agama, mereka melarang miras karena memang banyak menimbulkan kemudaratan. Lebih banyak mudaratnya. Karena jika Al-Quran sudah menyebutkan dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya, berarti mudaratnya di sana lebih besar. Banyak orang Papua meninggal karena minuman keras. Banyak kejahatan yang terjadi karena minuman keras. Banyak penyakit tersebar karena minuman keras. Jadi mudaratnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Ini menurut Islam. Jadi indah gitu loh Islam. Al-Quran itu tidak memungkiri ada kebaikannya, tapi keburukannya jauh lebih besar. Ini di surat Al-Baqarah. Ketika menyebutkan ada yang bertanya tentang khamar, kebaikan bagi manusia. Tapi ketika berbicara kepada orang mukmin, kepada orang beriman, menyebutkan khamar itu udah termasuk perbuatan setan. Jadi nggak diinin lagi, nggak ada tawar-tawar lagi ketika udah sama orang mukmin. Dan jauhi perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Jadi ketika bersama dengan untuk ucapan kepada manusia, benar ada manfaatnya, ada kebaikannya, tapi keburukannya jauh lebih besar. Tapi ketika pembicaraan tentang khamar berada di lingkungan orang-orang mukmin, kepada orang mukmin, Allah sebutkan jauhi perbuatan itu agar kamu termasuk orang-orang beruntung. Jadi indah bahasa Al-Quran ini. Ketika untuk manusia ada kebaikannya, walaupun keburukannya jauh lebih besar. Tapi ketika sama orang beriman, tinggalkan, karena itu termasuk perbuatan setan.
Jadi kalau bagi kita orang-orang muslim, orang mukmin, jauhi. Ketika dibilang jauhi, jangankan meminumnya, dekat-dekatnya pun jangan, jauhi. Kalaupun dikatakan banyak kebaikannya, bisa PAD, bisa ini, jauh keburukannya lebih besar. Katakan misal daerah, satu daerah lah kita katakan, ada menerima PAD. Katakan pemerintah menerima pendapatan, atau suatu daerah menerima PAD dari keberadaan, katakanlah sebuah pabrik minuman keras. Berapa karyawan yang dia terima? Berapa karyawan yang dia pekerjakan? Berapa penghasilan pendapatan PAD yang diberikannya kepada pemerintah? Lalu hitung berapa kerusakan yang dilakukan oleh dari keberadaan minuman keras yang mereka lakukan. Efeknya bagaimana? Apakah tidak jauh lebih besar nanti pemerintah memberikan pengeluaran dari pendapatan daerahnya? Tidak lebih besar pembiayaan APBN dari pemerintah untuk menanggulangi daripada kerusakan akibat dari minuman keras itu? Kita hitung nggak sampai situ? Jangan hanya karena keuntungan sesaat kita mengambil jalan pintas, membiarkan. Dalam tanda kutip, ini tentu harus ada aturan yang mengaturnya, namun harus kita catatkan juga, harus kita bisa mempertimbangkan segala sesuatu sehingga tidak merusak keadaan, tidak merusak orang yang ingin mendapatkan memperoleh manfaatnya, tapi benar-benar bisa terkontrol sehingga tidak menjadi kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Islam telah memberikan gambarannya, tinggal bagaimana negara kita mensikapi daripada tentang rencana undang-undang minuman beralkohol ini. Mudah-mudahan ada hasil yang terbaik bagi kita umat Islam dan bangsa Indonesia, sehingga ini bisa menjadikan kita bangkit bersama. Mungkin demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya pribadi. Yang benar itu datangnya dari Allah, adapun kekurangan, kesalahan, kehilafan itu adalah kedoifan saya pribadi, kekurangan saya sendiri selaku hamba, kelemahan saya sendiri selaku manusia. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.